Ini beliau Ustadz bertanya berkaitan dengan iqomah. Di mana Ustadz di masjid lingkungan tempat saya tinggal ada jamaah yang mengumandangkan iqomah dengan menambahkan wa sebelum asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia menjadi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Seperti kalimat syahadat begitu Ustadz. Di mana peristiwa ini menyebabkan perselisihan antar jamaah yang memakai kata wa tadi dengan yang tidak setuju digunakan kata wa pada saat iqomah. Yang menjadi pertanyaannya Ustadz, apakah boleh menambahkan wa dalam iqomah atau memang tidak boleh sama sekali? Oke. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya. Mengenai masalah iqomah ya, iqomah yang biasa dikumandangkan seorang muadzin sebelum didirikan sholat berjamaah. Pertanyaannya di sini, apakah boleh menambahkan atau adakah riwayat yang menyebutkan kalimat wah di situ? Jadi di sini kita katakan bahwasanya penambahan huruf waw sendiri sebelum lafal asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sebenarnya tidak mengubah makna. Cuma perlu kita perhatikan di sini bahwasanya tentu dalam lafaz azan, begitu pula dalam lafaz iqamah itu merupakan perkara ta'abudiyah, perkara tauqifih atau tauqifiyah, sesuatu yang paten, sesuatu yang di mana kita tidak boleh beristihad di dalamnya. Tidak boleh kita mendasarkan berdasar kepada perasaan, kayaknya begini, kayaknya begitu. Tentu kita harus merujuk pada dalil-dalil yang ada. Nah, dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya iqomah solat yang ditanyakan tadi itu tidak menggunakan wa. Jadi iqomat solat ketika Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, langsung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi hal yang tidak kalah pentingnya di sini sebenarnya adalah bagaimana kita menghindarkan perselisihan pada masalah-masalah yang mungkin kita anggap sepele, tapi bagi sebagian masyarakat kita itu adalah sesuatu yang besar. Jadi perlu yang namanya perlu ada yang menjadi penengah dalam persoalan-persoalan seperti ini, atau yang persoalan yang semisalnya ya. Kadang timbul perselisihan seperti ini. Kita semuanya sebenarnya mau beribadah, kita semuanya mau sholat berjamaah, mau memberikan ubudiyah kita secara sempurna, secara maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi biasa ada konflik-konflik kecil seperti ini, walaupun kita bilang tadi ya konflik kecil, namun bisa menjadi besar ketika banyak yang mengompori, banyak yang istilahnya yang membesarkan apinya. Padahal konflik-konflik seperti ini sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Kita kembali kepada permasalahannya tadi yang kita sudah sebutkan, bahwasanya tidak ada ya. Kita sepakat bahwasanya azan dan iqamah itu lafaznya adalah tauqifi. Itu asalnya dari hadis atau dari pengamalan Rasulullah SAW dan sahabatnya yang dimana dalam hal ini kita perlu mendatangkan dalil. Kalau kita biasa dalam diskusi-diskusi, kita jadikan konflik itu dalam diskusi-diskusi ilmiah, kita datangkan pemateri-pemateri, umpamanya ustadz-ustadz yang berkompeten di dalamnya, sehingga kita bisa saling memahamkan daripada kita konflik sendiri tanpa ada dalil, cuma hanya sekedar bercekcok yang kemudian apinya semakin bertambah sehingga bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Jadi ada beberapa hal yang mungkin saja tidak sesuai dengan yang seharusnya. Namun cara dan metode kita dalam menyampaikan juga butuh kita perhatikan, sehingga tidak menyebabkan hancurnya ukhuwah. Tentu perkara sholat adalah yang utama, dan
tidak boleh juga kita lupakan ada yang namanya perkara ukhuwah yang juga tidak kalah pentingnya. Maka semuanya bisa digabungkan dalam dalam penyikapan yang bijaksana, hikmah, dan dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Wallahu taala alam.